Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 103-22126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa hukum internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina, yaitu sengketa di Kepulauan Natuna. Permasalahan tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak dulu, dikarenakan nelayan ilegal yang ada di Cina merambah masuk di Kepulauan Natuna dan ingin mengakui Natuna sebagai kepulauan Cina. Perselisihan antara Indonesia dan Cina muncul dikarenakan perbedaan pendapat mengenai batas wilayah, khususnya di wilayah Kepulauan Natuna itu sendiri. Dan pemerintah Tiongkok atau Cina mengumumkan undang-undang laut teritorial yang memasukkan Kepulauan Natuna ke dalam yurisdiksi teritorial Tiongkok, dan itu sangat mementingkan kepentingan di laut Cina itu sendiri. Sedangkan laut Cina Selatan mencakup wilayah penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna. Sebaliknya, Indonesia menegaskan hak kedaulatannya di perairan tersebut karena adanya zona ekonomi eksekutif atau biasa disebut dengan ZEE di Kepulauan Natuna. Itu sudah tercatat dalam klaim 9 garis putus-putus yang dilakukan oleh Tiongkok. Jadi hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih unggul dibandingkan Cina, sehingga meningkatkan kepentingan di wilayah tersebut. Namun Cina kerap melanggar zona eksekutif Indonesia dengan menyeberang ke perairan Indonesia tanpa izin, contohnya dengan kapal-kapal yang tadi legal gitu. Kemudian dari Cina sendiri tidak melarang. Sebetulnya ada hukum untuk nelayan tidak bisa masuk ke zona teritorial negara lain. Cuman dari Cina kemungkinan tidak menekankan secara keras mengenai hukum tersebut. Jadi upaya penyelesaian sengketa perselisihan antara Indonesia dan Cina dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan meningkatkan pengelolaan perbatasan regional di kawasan Kepulauan Natuna gitu, dan mengendalikan perbatasan tersebut secara efektif, yang nantinya memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat segera diatasi dengan baik dan cepat gitu. Kemudian Indonesia sendiri sebagai negara yang terdiri banyak kepulauan atau biasa disebut dengan negara kepulauan atau biasa disebut dengan negara maritim, hamparan perairan lautnya itu sangat luas. Jadi banyak negara-negara lain yang ingin atau berkuasa di bagian pulau-pulau atau kepulauan yang ada di Indonesia. Jadi penyelesaian perselisihan antara Indonesia dan Cina itu memerlukan strategi komprehensif yang mencakup pengelolaan perbatasan yang efektif, kemudian pembangunan ekonomi dan ketahanan terhadap internasional dan nasional. Jadi dengan menghukum seperti litigasi, Indonesia dapat melindungi kepentingan nasionalnya dan berupaya mencapai penyelesaian sengketa Kepulauan Natuna secara damai. Dan itu dapat menjaga kedaulatan Indonesia dari pelanggaran-pelanggaran dari negara lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.